Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sporbians, kembali lagi di podcast Ramadan Karim. Nama saya Nadine dari kelas 6A, saya sebagai host di podcast kali ini. Dan saya gak sendirian loh teman-teman, di sini saya bersama Aufa. Hai teman-teman, nama saya Aufa dari kelas 5B dan Aufa di sini sebagai pendamping Nadine. Dan juga kita kedatangan narasumber loh teman-teman, Mr. Rohim. Halo Nadine, Aufa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mister. Sekarang kita mulai saja ya podcastnya, Mister Aufa. Boleh kok Nadine? Silakan. Nah, alhamdulillah nih puasa kita tak terasa sudah memasuki 10 hari terakhir. Iya, bener gak terasa ya, sudah 10 hari terakhir. Oh iya benar ya. Nah, Mister, ngomong-ngomong, karena ini sedang bulan puasa, apa saja sih Mister keutamaan di bulan puasa? Oke, baik. Nadine, keutamaan di bulan puasa atau bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Tapi Mister akan menyampaikan beberapa hal di podcast kali ini. Yang pertama, bulan Ramadan itu dikenal juga namanya dengan Syahrul Siyam atau bulan untuk berpuasa. Karena memang satu bulan full kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dengan berbagai macam kenikmatan dan keberkahan di dalamnya. Yang kedua, Ramadan disebut juga namanya Syahrul Qiyam. Kita dianjurkan untuk memperbanyak beribadah khususnya sholat. Dan ada satu sholat yang tidak kita lakukan di bulan-bulan lain, yaitu sholat tarawih. Aufa dan Nadine sudah tahu sholat tarawih? Sudah dong Mister. Tiap malam sholat tarawih nggak? Iya Mister. Ya harus ya, jangan sampai bolong sholat tarawihnya. Yang ketiga, bulan Ramadan ini dikenal juga dengan namanya Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca ini akan mendapatkan pahala, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bulan Ramadan juga termasuk namanya Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan, di mana ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Seperti itu, Nadine. Oh iya Mister. Salah satu keutamaan bulan Ramadan kan ada malam nuzul Quran. Betul. Apa sih Mister itu artinya malam nuzul Quran? Baik, malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran ini adalah malam turunnya Al-Quran, di mana pada malam ini Nabi Muhammad SAW tepatnya di Gua Hiro, beliau mendapatkan wahyu yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nadine dan Aufa hafal surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5? Sudah dong Mister. Sudah dong Wah, Mister. hebat ya. Nah, ini juga menjadi momentum. Setelah ini Al-Quran turun secara berangsur-angsur, secara bertahap, step by step kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Dan kenapa? Di setiap bulan Ramadan kita merayakan malam nuzul Quran. Ini juga menjadi momentum kita untuk mengingat sejarah. Dan kita mengingat bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, sehingga kita semakin semangat untuk membaca Al-Quran. Seperti itu, Nadia. Oh jadi begitu Mister. Oh iya, ngomong-ngomong Al-Quran, Aufa sudah sampai juz berapa? Aufa sudah sampai juz 4 Nadine. Kalau Nadine gimana? Kalau aku baru juz 1 Aufa. Aku masih perlu banyak belajar lagi nih. Nanti aku belajar sama Aufa deh. Oke, boleh Nadine. Oh iya Nadine, Aufa boleh tanya ke Mister gak? Boleh kan Mister? Boleh, Aufa mau tanya apa? Jadi kan Mister katanya syaitan dan iblis dibelenggu pada bulan Ramadan. Tetapi kenapa masih ada orang yang berbuat tidak baik ya Mister? Oke, setan dan iblis betul memang dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi manusia mempunyai hawa nafsu. Nah inilah yang menyebabkan ada orang yang tidak berpuasa. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita bisa jadi orang yang tidak berpuasa. Tapi kalau kita menjauhi hawa nafsu atau yang buruk-buruk, itu kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Karena perintah berpuasa di bulan Ramadan juga ini Allah tunjukkan hanya untuk orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Artinya orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Aufa. Oh begitu ya Mister. Terima kasih Mister. Sama-sama, Aufa. Oh ya Mister, Nadine mau tanya lagi nih. Mister, walaupun bulan Ramadan dikit lagi mau selesai, tapi Mister apa saja sih
hal yang baik untuk dilakukan di bulan Ramadan agar kita tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak baik? Oke, banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, kita sudah pasti dan harus mengerjakan kewajiban kita sebagai umat muslim yang diperintahkan Allah, yaitu yang pertama berpuasa. Tapi juga jangan hanya berpuasa, juga harus melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi kita tidak sholat. Yang berikutnya, kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Tadi yang seperti Mister bilang, ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bukan tiap ayat, tapi setiap hurufnya dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, dan memohon ampun kepada Allah, serta berdoa apapun, karena bulan Ramadan termasuk bulan yang dimudahkan atau gampang hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kita juga bisa melaksanakan suatu kegiatan yang sangat baik, yaitu berbagi kepada orang lain. Ini mengajarkan kita untuk senantiasa peduli kepada orang di sekitar kita. Itu Nadine. Oh, Mister, Nadine mau tanya satu kali lagi nih. Apa tuh? Silakan. Mister, apa saja sih yang mengurangi pahala di bulan Ramadan? Nah, ini penting nih. Hal-hal yang mengurangi pahala kita di bulan Ramadan. Bahkan sampai Rasulullah pernah bilang bahwasannya banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apapun. Yang dia dapatkan hanya haus dan lapar saja. Kenapa? Karena pahalanya sudah hilang, sudah berguguran. Apa saja menyebabkan ini? Di antaranya yaitu dia sering berkata bohong atau berkata dusta. Jadi kalau kita berkata bohong atau dusta, ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Yang berikutnya, membicarakan aib orang lain atau kejelekan orang lain. Nah, Aufa tahu nggak? Membicarakan aib orang lain itu disebut apa? Itu bukannya gibah ya, Mister? Betul, gibah. Nah, Nadia pernah gibah nggak? Mungkin pernah, Mister. Oh, pernah ya. Nah, ini selama bulan Ramadan jangan. Bahkan di luar Ramadan juga tidak boleh membicarakan aib orang lain. Ini bisa mengurangi pahala berpuasa kita. Yang berikutnya, kita melakukan hal-hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Apa contohnya? Contohnya misalkan bermain game terlalu lama atau terlalu banyak. Itu tidak boleh. Membuang-buang waktu kita. Atau yang sering kita lakukan yaitu tidurnya kebanyakan. Nah, ini juga bisa mengurangi pahala kita. Gitu Nadine ya. Itu beberapa hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita di bulan Ramadan. Oh, baik, Mister. Makasih, Mister. Sama-sama Nadine. Oh iya, Mister. Berbagi sesuatu ke orang yang sudah berkecukupan itu bagaimana ya, Mister? Oke, berbagi kepada orang yang sudah berkecukupan itu boleh-boleh saja, Ova. Karena namanya berbagi tidak harus pilih-pilih. Nah, berbagi kepada orang lain ini, ya ini juga menanamkan hal yang baik kepada kita. Yang pertama, ini menanamkan rasa syukur kita. Ini bentuk rasa syukur kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita bagikan lagi kepada orang lain. Yang kedua, ini sebagai bentuk solidaritas, sehingga kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan yang ketiga, ketika kita berbagi kepada orang lain, tentunya ini menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri. Seperti itu, Ova. Oh begitu ya, Mister. Terima kasih ya, Mister. Sama-sama, Ova. Alhamdulillah ya, terima kasih Alfa, terima kasih Mister sudah mau gabung di podcast kali ini. Sama-sama Nadine. Sama-sama, Nadine. Dan teman-teman, demikian untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.